Teman-teman, tentunya kita semua harus mendoakan dan juga luas guys Kalimantannya. Assalamualaikum dan salam seduluran guys, salam persaudaraan. Apa kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, pada pertengahan 2019 yang lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Jadi lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi guys, perpindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kita dapat lihat bagaimana untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan apa juga keadilan sosial lagi. Jadi inilah yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi sebenarnya. Mula-mula dia dikritik, dikeji berbagai macam, tetapi dalam pembangunan dan pelaksanaan ibu kota negara ataupun dikenali sebagai IKN yang ingin dibina itu mengandungi 8 prinsip utama, yaitu mendesain sesuai kondisi alam. Itu. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, terhubung. Keempat, aktif. Kelima, mudah diakses. Keenam, aman dan terjangkau. Ketujuh, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Dan juga ke-8, peluang ekonomi untuk semua. Jadi seberapa persen sudah kesiapsiagaan IKN ini? Inilah yang saya ingin mereaksinya dalam video pada kali ini. Oke, daripada channel Berita Surakarta. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian juga boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak dulu video ini. Subscribe Berita Surakarta. Berita Surakarta. Wah, ini guys, IKN Ibu Kota Nusantara. Wow, ini dia punya lapangan sepak bolanya juga, dibina berdekatan ataupun berhampiran dengan Istana Presidennya kalau tidak silap. Mungkin siapnya IKN ini Pak Jokowi sendiri pun tidak dapat merasa Istana Presiden ini ya. Mungkin akan bertukar ke Presiden Pak Prabowo nanti. Dan Pak Jokowi hanya bisa melihat nanti ya. Tetapi itulah semangat juang Pak Jokowi untuk menyiapkan untuk menyiapkan IKN ini begitu bersemangat sekali ya. Cantik sekali guys, indah sekali. Jadi Kalimantan dia akan menjadi pusat sebagai ibu kota Nusantara ini, dan pesat pembangunannya akan menjadi cepat, akan menjadi laju, dan begitu negara seperti Malaysia di Sabah Sarawak juga pastilah sempadannya itu juga akan cepat menjadi maju ya.
apabila IKN ini berpindah di Kalimantan nih. Lapangan sepak bola ya. Di sini juga akan jadi training center nanti untuk timnas Indonesia. Ada Bapak Erick Thohir di situ. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah. AHY pun ada di situ ya, di belakang tuh. Sudah hampir final. Cantik guys kan, dia macam pembangunan yang kehijauan lah, kehijauan. Pak Wiranto, Oh ini Pak Erick Thohir, memasuki kawasan Istana Merdeka. Merdeka 2.0 sampai 4.0 di zaman. Jadi Kang Emil bagus lah, Kang Emil. Bukan bagus lagi, terbaik sedunia. Oh, lihat Terbaik di dunia. Alhamdulillah. Oh, Pak Bahlil masa ngegodain terus ya nih. Ini Istana Merdeka. Pak Bahlil. tinggi karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city dan juga forest city, karena bukan hanya nanti Smart City, Forest City. tetapi juga sangat ramah lingkungan. Kita ingin menghadirkan sebuah kehidupan yang benar-benar di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah sebuah ekosistem yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Kata kuncinya adalah sustainability, Sustainability, Sudah keberlanjutan. saatnya Indonesia juga mengedepankan energi baru terbarukan. Mengapa? Karena memang kita harus sama-sama menjadi warga dunia yang bertanggung jawab untuk bisa menghadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang ekstrim yang membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya. AHY ya, menteri yang dilantik oleh Pak Jokowi. Jawab, memikirkan nasib masa depan anak cucu kita. Salah satunya dengan menghadirkan kota yang cerdas, kota yang ramah lingkungan, kota yang juga Buat angin kan di situ guys. pada energi. Ini di atas bukit nih. Oh, mantap ya. Tentunya kita harus bekerja keras. Saya mewakili keluarga besar ATR dan juga BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional ingin memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah untuk bisa merealisasikan Mahakarya ini, sebuah proyek yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus terus punya progres, punya kemajuan. Iya, betul. Tahapan-tahapan yang telah dilalui selama ini luar biasa di tengah-tengah kesulitan waktu itu, recovery dari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen. Ada belasan ribu yang tengah Luas ya. bekerja sebagai pekerja konstruksi. Ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik. Ada banyak sekali fasilitas, baik itu untuk publik maupun untuk pemerintah. Jadi teman-teman, tentunya kita semua harus mendoakan dan juga Luas, support guys, yang terbaik Kalimantan. agar IKN bisa terwujud dengan baik. Kita lanjut lagi olahraganya sambil mencari keringat. Terima kasih. Mantap. AHY jogging, berolahraga ya, mengeluarkan keringat. Subscribe Berita Surakarta.
Oke guys, itu tadi IKN mungkin sudah mencapai dalam 75% persiapan yang dilakukan dengan bebelas ribu pekerja konstruksi yang bekerja siang dan malam mungkin ya, dan hanya Bapak Presiden Jokowi yang berani ya yang berani membuat proyek ini dan juga berani memindahkan ibu kota, walaupun memang banyak kritikan kan guys, memang banyak kritikan, memang banyak yang tidak setuju juga. Ada juga yang setuju, ramai juga yang setuju. Tetapi itulah, seorang presiden ini dia kena berani membuat keputusan. Dan keputusan itu mengambil kira semua aspek sebenarnya. Dan Bapak Jokowi telah mengambil kira mungkin semua aspek dari segi ekonomi, dari segi rakyatnya, dari segi infrastruktur yang kemungkinan akan dibina di situ. Dan dari segi berbagai sudut lah, Bapak Jokowi sudah mengambil perkiraan untuk memindahkan ibu kota Nusantara ini. Dan IKN ini bukan sahaja untuk Istana Presiden sebenarnya, tetapi sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat perekonomian, pusat keamanan, dan dari berbagai segi lah yang ada wujudnya di IKN ini nanti. Dan sebenarnya Bapak Jokowi kemungkinannya pun dia tidak sempat pun duduk di Istana Presiden di IKN ini. Dia hanya menyiapkan untuk anak-anak bangsa yang generasi baru, untuk anak cucu yang akan ke belakang ini, yang akan membina Indonesia ini nanti. Jadi inilah jasa besar Bapak Jokowi sebenarnya. Dalam jangka masa panjang sebenarnya IKN ini akan membentuk satu lagi usaha ataupun satu lagi ekonomi Indonesia menuju negara Indonesia emas tahun 2045. Dan ini sebenarnya adalah kota yang tercanggih nanti ini yang akan dibina ini, sebab dia berilustrasi dengan alam kehijauan itu dan mengikut 8 prinsip tadi. Pembinaan IKN itu antara ciri-cirinya ialah dia mudah akses, ramah lingkungan, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ini akan membuatkan IKN ini memanglah dalam jangka masa terdekat ini kita tidak nampak dia punya efek, dia punya kesan, dia punya dampak. Tetapi dalam jangka masa yang panjang sudah pasti ini akan memberi dampak yang sangat signifikan untuk kemajuan Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi Pak Jokowi sudah memikirkan dalam jangka masa yang panjang sebenarnya. Kenapa dia berani membuat keputusan untuk membina proyek ini dan berani memindahkan ibu kota Nusantara ke Kalimantan ini. Oke guys, mungkin banyak yang positifnya kalau kita bicara terkait dengan IKN ini, kenapa dipindahkan ke sini dan sebagainya. Tetapi mungkin kalian lebih mengetahui dan saya ingin kalian memberikan info-info yang tepat terkait dengan pemindahan IKN ini ke Kalimantan. Kalian komentar di ruang kolom di bawah nanti ya guys. Saya akan baca semua dan kita sama-sama melihat mungkin ada info-info yang terbaik di kalangan kalian yang punya pengetahuan yang lebih baik. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, share, dan komen, subscribe juga guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.